Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Lestari dengan NIM 2019-501005. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agrikultur. About of topic. Nah, di sini saya akan membawakan 4 topik. Yang pertama ada food estate, lalu ada ketahanan pangan, hubungan food estate ketahanan pangan dengan perencanaan ruang, hubungan food estate ketahanan pangan dengan dasar agrikultur. Yang pertama, pengertian dari food estate. Apa sih food estate tersebut? Nah, food estate merupakan sebuah program jangka panjang pemerintahan Indonesia yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Program food estate ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu. Selanjutnya, terdapat manfaat dari pembangunan food estate. Yang pertama, terdapat meningkatkan nilai tambahan produksi sektor pertanian lokal. Selanjutnya, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian. Selanjutnya juga terdapat petani yang dapat mengembangkan usaha tani secara luas dan terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, maupun perdagangan. Selanjutnya, terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain, sehingga mengakibatkan harga pangan menjadi murah akibat produksi yang sangat melimpah. Faktor utama yang harus dipenuhi pada program food estate ini yaitu yang pertama, terdapat kelayakan tanah dan agroprima. Selanjutnya, kelayakan infrastruktur jaringan irigasi. Selanjutnya, kelayakan budaya. Selanjutnya, ada persyaratan sosial ekonomi. Nah, teknologi food estate. Teknologi ini pada food estate menggunakan model corporate farming yang dapat memberikan nilai tambah yang besar pada perekonomian regional maupun dengan syarat, yaitu melalui sistem konsolidasi lahan tetapi bukan melalui korporatisasi. Nah, pada teknologi ini, dari segi perekonomian, selain memberikan nilai tambahan yang lebih tinggi, model corporate farming ini juga dapat meningkatkan keberagaman jenis usaha, di mana teknologi pertanian smart agriculture atau precision agriculture terdiri dari 2 bagian, yaitu produksi dan trade. Tahap awal dari smart agriculture ini adalah pengembangan data center food estate. Lalu yang berbasis data besar dan cara center ini kemudian dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai backbone dari smart food estate ini yang dimulai dari proses praproduksi pengolahan food estate yang dimulai dari pengolahan tanah, pemupukan lahan atau pengapuran, pemilihan benih, pemantapan calon petani, calon lokasi, proses produksi, dan proses pemasaran produk. Nah, di sini pada food estate dapat studi kasus. Yang pertama diambil dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, salah satu food estate yang direncanakan selesai tahun ini adalah food estate yang ada di Provinsi Kalimantan dengan luas kurang lebih 165 hektar. Namun sejauh ini seluas 28.000 hektar telah menjadi kondisi baik sehingga siap untuk ditanami padi oleh para petani. Selain untuk lahan pangan, akan dibangun pula jalan yang saat ini progresnya sebesar 9% dan jembatan sepanjang 170 meter. Terdapat studi kasus kedua pada Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada bulan Februari kemarin, food estate itu sudah melakukan proses panen, khususnya untuk tumbuhan bawang merah di beberapa lahannya. Namun, ada beberapa ratus hektar tanah dalam proses pendataan calon petani. Proses tanah ini tidak lepas dari beberapa tantangan, di antaranya kondisi cuaca yang kurang baik karena pengaruh pada proses panen meskipun lahan tersebut sudah dikategorikan sebagai lahan yang subur. Dapat dilihat di sini terdapat gambar food estate. Artinya pangan yang melimpah harga dan harga yang lebih murah. Nah, proyek strategis nasional
pada tahun 2015 sampai 2019 kemarin, terdapat pengembangan food estate pada Kalimantan Barat sebesar 120.000 hektar, Kalimantan Tengah sebesar 180.000 hektar, Kalimantan Timur sebesar 10.000 hektar, dan Papua sebesar 1,2 juta hektar. Dan yang terakhir, terdapat Maluku sebagai Kepulauan Aru yaitu 190.000 hektar. Manfaat pengembangan food estate di sini yaitu pertama meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja petani, bisa mencapai persentase sekitar 34,4%, dan petani dapat mengembangkan usaha tani dengan skala luas. Terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Selanjutnya, terbukanya potensi ekspor pangan ke negeri lain, lalu mengakibatkan harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan yang melimpah. Food estate, pangan melimpah, harga lebih murah. Tahukah kamu, pemerintah meluas lahan pangan melalui kawasan pertanian terpadu atau food estate untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional di beberapa daerah di Indonesia. Proyek strategis nasional pada tahun 2015 sampai 2019 untuk pengembangan food estate di Kalimantan bagian barat 120.000 hektar, Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Timur 10.000 hektar, di Kepulauan Maluku 190.000 hektar, dan di Papua 1,2 juta hektar. Pembangunan food estate dapat meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal, harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan yang melimpah, terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain, petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian mencapai 34,4%. Selanjutnya, terdapat ketahanan pangan. Apa pengertian ketahanan pangan? Pada dasarnya, pengertian ketahanan pangan itu terdapat 4. Namun, yang pertama ada pengertian dasar, artinya ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Selanjutnya, pengertian menurut food agriculture yaitu ketahanan pangan merupakan sebagai suatu keadaan di mana semua individu ataupun rumah tangga memiliki akses baik fisik maupun ekonomi guna memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan seimbang. Nah, untuk UU melalui UU nomor 7 tahun 1996, artinya ketahanan pangan itu kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan secara cukup, merata, serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Menurut Kementerian Pertanian, ketahanan pangan itu artinya menyangkut ketersediaan aksesibilitas atau keterjangkauan dan stabilitas pengadaan pangan. Nah, pada ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan pangan merupakan kebutuhan yang paling besar bagi manusia, sehingga berpengaruh pada perkembangan perekonomian. Ketahanan pangan atau yang dikenal dengan food security sudah menjadi perdebatan sejak tahun 1970 pada saat terjadinya krisis pangan global. Nah, pada pembahasan ini mengenai ketahanan pangan pertama kali pada tahun 1974 dalam World Food Conference di Roma. Ketahanan pangan dapat dilihat dari berbagai tingkatan seperti dunia, negara, maupun rumah tangga. Di Indonesia ini, isu ketahanan pangan menjadi salah satu fokus kebijaksanaan operasional, pembangunan pertanian, dan Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1999 sampai 2004 bersama dengan pengembangan agribisnis. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama, ada availability, artinya ketersediaan jumlah pangan di suatu daerah atau negara baik dalam produksi secara lokal maupun hasil impor. Nah, ketersediaan availability ini melihat pada cakupan regional ataupun nasional. Yang kedua, ada faktor accessibility, artinya produksi pangan harus dapat diakses dengan mudah. Aksesibilitas ini melihat pada ketiga aspek. Yang pertama, aspek infrastrukturnya dalam fisiknya, lalu kondisi ekonominya pada pendapatannya, serta tiga kesesuaian sosial budayanya yaitu jenis pangan yang dapat diterima ataupun tidak.
Selanjutnya ada utilization. Artinya permanfaatan pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir itu ada stability. Artinya pangan harus ada setiap saat baik dari segi ketersediaan, akses maupun kondisi. Nah, stabilitas ini dapat dikatakan sebagai penentu temporal yang dapat mengganggu sebagian atau seluruh komponen lainnya. Selanjutnya ada ketersediaan pangan. Nah, di sini bagaimana sih upaya peningkatannya? Yang pertama itu ada pengembangan produksi pangan dari sisi sumber dayanya. Lalu ada efisien dalam sistem usaha pangan, ada pembangunan dan perkembangan prasarana atau teknologi, dan ada meningkatnya kualitas dan kualitas lahan yang produktif. Selanjutnya yang terakhir yaitu membangun kawasan sentra produksi pangan. Selanjutnya, permasalahan ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, masalah pangan adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Nah, jika dikaitkan dengan ketahanan pangan, maka masalah pangan ini meliputi rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan makanan, kasus kurang gizi yang tinggi, dan kurang kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan di mana ketersediaan pangan yang aman bergizi menjadi terbatas. Nah, masalah ketahanan pangan yang pertama itu terjadi akibat ketidakpastian akan ketersediaan pangan dan kemudahan aksesibilitas di masa depan. Masalah yang kedua terdapat pada kurangnya atau baik jumlah maupun jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehat. Selanjutnya ada kerawanan pangan, di mana kerawanan pangan ini memang menjadi isu global yang terjadi bukan hanya di negara miskin, di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Meskipun begitu, isu kerawanan pangan lebih banyak terlibat di negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita yang sangat rendah. Bagaimana upaya penanganannya pada kerawanan pangan ini? Upaya yang pertama yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya, melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, pengoptimalisasian anggaran ketahanan pangan, selanjutnya merevitalisasi kelembagaan pangan dan gizi, dan yang terakhir itu adalah pengembangan cadangan makanan. Materi yang ketiga yaitu adalah keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang. Keterkaitannya ada 3, yakni yang pertama, penyediaan lahan khusus pengembangan food estate. 2, pemulihan kawasan yang rusak akibat food estate. Dan 3, menerapkan kebijakan untuk lahan tidak terbangun untuk guna ketahanan lahan. Selanjutnya ada ketahanan pangan dan agrikultur yang merupakan pembahasan yang keempat. Apa hubungannya dari ketahanan pangan dan agrikultur? Di sini hubungannya ketahanan pangan dan food estate itu ada 2. Yang pertama, untuk fungsi ketahanan pangan dengan agrikultur itu dari segi aspek dalam ketersediaan pangan sebagai kebutuhan manusia terhadap pemanfaatan pertanian. Nah, food estate dengan dasar agrikultur itu hubungannya adalah suatu program yang dijalankan untuk ketahanan pangan dengan pemanfaatan terhadap agrikultur. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi terintegrasinya segenap aspek kehidupan nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek ekonomi yang dapat memengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa. Salah satunya adalah negara Indonesia.
Indonesia adalah negara maritim agraris yang mana memiliki potensi produksi pangan dari hasil laut dan bumi. Namun, perkembangan zaman yang sangat cepat membuat pola kehidupan masyarakat Indonesia cenderung berubah. Dewasa ini, generasi muda cenderung enggan melakukan kegiatan produksi pangan sebagai petani. Akibatnya, ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang akan terganggu. Hal ini menjadikan pemerintah mengimpor bahan pangan setiap tahunnya, yang pada dasarnya dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Faktor lain yang dapat mengganggu ketahanan pangan yaitu perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Dengan demikian, luas lahan produktif menjadi semakin berkurang. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan produktif menjadi produktif. Melakukan kegiatan pertanian kota dengan menanam sistem hidroponik, dan mengonsumsi hasil produksi lokal dengan membeli bahan pangan di pasar-pasar tradisional. Terlebih lagi, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus turut berperan dalam penguatan ketahanan pangan melalui kebijakan-kebijakannya. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda akan pentingnya kegiatan produksi pangan di lingkungannya, dan menghidupkan kembali operasi unit desa atau KUD guna mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Baik, sampai di sini penyampaian materi tentang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.